Shalom, Jemaat GSKI Betani dimanapun saudara berada. Kita berjumpa kembali dengan program Masih Ada Tuhan. Saya pemberi tema pada saat ini adalah kecemasan, rasa cemas. Saudara, rasa cemas itu bisa dialami oleh setiap kita, siapapun. Ketika kita tertekan, ketika kita tidak nyaman, rasa cemas itu bisa ada. Khususnya ketika kita tertekan, baik itu dalam persoalan kondisi kesehatan seperti hari-hari ini, yang COVID terus belum mereda, malah ada varian baru. Begitu juga kita tertekan karena ekonomi, yang karena COVID hari ini membuat ekonomi menjadi sulit, kita bisa tertekan. Dan masalah keluarga, masalah sosial, banyak hal yang bisa membuat kita tertekan. Nah, ketika kita tertekan, maka rasa cemas itu ada dalam hidup kita. Nah, rasa cemas itu tidak boleh menguasai kehidupan kita, saudara. Karena apa? Ketika rasa cemas itu menguasai kehidupan kita akan berpikir negatif. Ada pikiran-pikiran negatif. Pikiran negatif terhadap istri, istri terhadap suami, terhadap anak-anak, terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap pimpinan kita, terhadap bawahan kita, terhadap siapa saja. Kita bisa berpikir negatif. Karena apa? Karena cemas itu menguasai hidup kita. Itu tidak boleh, saudara. Cemas itu bisa membuat kita ragu dalam mengambil keputusan. Ketika rasa cemas, kecemasan itu menguasai hidup kita ragu dalam mengambil keputusan. Benar nggak ya? Putusan yang tak ambil ini. Haruskah begini? Nah, ketika kita dalam kondisi cemas, kita tetap mengambil sebuah keputusan, cenderung keputusan kita itu keliru. Kenapa? Karena kita tidak tenang. Yang berikutnya, kalau kecemasan itu menguasai hidup kita, bisa membuat iman kita juga goyah, ragu. Karena apa? Benar gak? Tuhan jawab gak? Tuhan tolong nggak ya? Kenapa? Kita ada dalam situasi yang ragu. Kenapa? Karena cemas. Karena kecemasan itu menguasai hidup kita. Terus mungkin ada sebuah pertanyaan dari setiap kita. Bagaimana mengatasi kondisi yang demikian? Pemazmur mengajarkan. Pemazmur 43 ayat 5. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur mengatakan, kenapa engkau tertekan? Kenapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Poin pertama, ketika kita tertekan, ketika kita tidak nyaman, ketika kita gelisah, mari saudara, kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita punya kekuatan. Ada yang mengatakan, Pak, saya ini sudah menaruh pengharapan yang lama. Kapan Tuhan jawab? Saudara, saya ingin sampaikan, dalam perjanjian lama, berharap itu, dalam kalimat teksnya, yakal, itu berbicara apa? Menunggu, menantikan, bertahan. Jadi kita harus terus menunggu, kita menantikan, ada sebuah proses yang harus kita lakukan. Apa itu? Sabar. Kita menunggu jawaban Tuhan, kita menantikan. Dan juga berharap itu berbicara bertahan. Bertahan dengan iman percaya kita hari ini. Jangan menyerah dengan persoalanmu. Bertahan dengan iman kita, Tuhan pasti tolong. Seperti pemazmur katakan, Allahku, penolongku adalah Allahku. Dan Allahku, mari setiap kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Dan Ibrani mengatakan ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, seperti sauh yang kuat, aman bagi jiwa. Mari untuk setiap kita menaruh pengharapan terus kepada Tuhan. Nantikan pertolongannya. Mari kita bertahan dengan iman kita, sampai kita mengalami pertolongan Tuhan itu. Yang kedua, pemazmur mengatakan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku.
Pemazmur mengatakan, aku bersyukur lagi kepada Allahku. Kalimat bersyukur lagi itu berbicara, pemazmur belum mengalami pertolongan Tuhan. Dia masih tertekan, dia masih gelisah, tetapi dia sudah mengucap syukur kepada Tuhan. Belum mengalami dalam persoalan, tapi dia bisa mengucap syukur. Pemazmur sedang mengajarkan kepada setiap kita, saudara, bahwa bersyukur itu adalah sebuah keputusan. Kalau kita tidak mengambil keputusan untuk bersyukur, kita punya banyak alasan untuk kita bersungut-sungut, untuk kita protes Tuhan, untuk kita tidak pernah berterima kasih atas keadaan yang kita alami hari ini. Maka kita harus mengambil keputusan untuk kita bersyukur. Sebenarnya apa sih esensi bersyukur itu? Dalam bahasa Ibrani, bersyukur itu ditulis dengan kata yadah, Y-A-D-A-H, yadah. Artinya apa? Aku mau menghormati Tuhan terus dengan taat melakukan firman Tuhan. Itu esensi dari bersyukur. Kita terus menghormati Tuhan. Kita taat akan firman-Nya. Kita melakukan firman-Nya. Yang kedua, arti yadah itu, aku mau menyembah Tuhan. Karena apa? Karena anugerah yang aku terima. Banyak hal dalam kehidupan kita ini, kita tidak layak menerimanya. Tetapi adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita bisa menerimanya. Termasuk keselamatan yang kita terima. Kita mengucap syukur. Pemazmur mengatakan mereka mengucap syukur dengan menyembah, dengan kecapi. Itu esensi mengucap syukur. Esensi mengucap syukur yang ketiga. Kita mengakui kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, kedahsyatannya. Kalau kita pernah mengalami pertolongan Tuhan, karena kedahsyatan Tuhan, kita mengakui itu. Kita berbicara dengan orang lain. Wah, Tuhan tolong aku karena kebesarannya, keselamatan yang aku terima. Seperti Daud, dia diluputkan dari kondisi-kondisi yang buruk. Dia katakan, itu karena Tuhan, karena kebesarannya. Itu bagian dari mengucap syukur, yadah itu. Dan yadah yang keempat artinya berterima kasih. Kita harus bisa berterima kasih kepada Tuhan karena dalam setiap persoalan dalam kehidupan kita yang kita alami, saudara, kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Maka kita harus berterima kasih. Maka Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika, 1 Tesalonika ayat 18, 5-18. Mengatakan apa? Mengucap syukurlah senantiasa. Maksudnya apa? Dalam segala hal kita harus ucap syukur. Karena apa? Kita boleh melihat kebesaran Tuhan. Yang pertama, pemazmur mengatakan kita berharap kepada Tuhan. Yang kedua, pemazmur mengatakan aku mengucap syukur lagi. Dan yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Kita datang mendekat kepada Tuhan. Dalam kondisi-kondisi hari-hari ini kita harus intim bersama Tuhan. Mazmur 43 ayat 4 mengatakan, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku, kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Dan kalau kita melihat Mazmur 42 ayat 5, tadi 43 ya saudara, 42 ayat 5. Inilah hendakku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai dan nyanyi syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Pemazmur mengatakan ini, dalam kondisi aku mengingat, dalam kondisi aku gundah gulana, aku mau datang kepada Allah. Walaupun dia mengalami kepadatan manusia, dia ingin mendahului mereka untuk datang ke rumah Allah dengan puja-pujian. Karena pasal 43 mengatakan, karena apa? Karena berjumpa dengan Allah adalah sukacita dan kegembiraanku. Bicara apa saudara? Berbicara bahwa pemazmur ini intim dengan Tuhan. Kalau dia datang ketemu dengan Tuhan, itu adalah sukacita dan kegembiraan. Sehingga kondisi apapun tidak menghalangi dia untuk melangkah berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana dengan kondisi kita hari-hari ini, saudara?
Mungkin kita banyak alasan untuk kita datang kepada Tuhan. Selama ini kita mengatakan kita punya kesibukan yang banyak. Tapi hari ini, setiap kita banyak waktu. Kita bekerja di rumah. Sudahkah kita menyediakan waktu kita untuk kita datang pada Tuhan? Kita renungkan firman-Nya, kita berdoa, sehingga kita itu dekat dengan Tuhan. Dan kita intim, seperti pemazmur mengatakan, berjumpa dengan Tuhan adalah sukacita. Berjumpa dengan Tuhan, itu kegembiraan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Adakah kita mengalami hal yang sama? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita juga merasakan sukacita, merasakan kegembiraan. Kalau hal demikian kita rasakan, mari terus datang kepadanya. Terus dekat kepadanya. Kita hari-hari ini butuh dekat kepada Tuhan. Sehingga kita ada terus dalam perlindungannya. Mari saudara, kondisi apapun hari-hari ini yang kita alami, baik itu hari-hari ini kita kesulitan masalah keuangan, pekerjaan, sakit penyakit, apapun. Hal-hal demikian bisa membuat kita tertekan. Hal-hal demikian bisa membuat kita cemas. Mari, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepadanya dalam kondisi apapun. Dan mari kita dekat. Kita melangkah, kita intim bersama Tuhan. Dan ingat pemazmur mengatakan, Allahku penolongku. Adakah hari-hari ini kita juga mengatakan demikian? Allahku penolongku. Kalau kita sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mari saudara, kita datang kepadanya. Kita dekat kepadanya. Dan alami pertolongannya. Terima kasih. Tuhan memberkati.